Sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sore hari ini saya datang lagi ke kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Yusuf Tangerang. Kali ini saya ingin sedikit melakukan perbincangan dengan Pak Dr. Sutarjo. Ya. Beliau ini alumnus 2008. FE Unis tahun 2008 yang terus menerus giat untuk meningkatkan kemampuan SDM melalui penjenjangan strata mulai dari S1, S2 dan sekarang sudah berhasil mencapai level S3 menjadi seorang dokter ya. Kita patut bangga dan ucapkan selamat kepada Pak Tarjo. Terima kasih dengan gelar doktornya. Jadi sekarang lengkapnya sudah Dr. Sutarjo SEMM. Ya gitu. Terima kasih Abah. Nah, kesempatan kali ini tujuannya adalah supaya kita menggali informasi yang diharapkan bermanfaat tidak saja bagi para alumni, para calon alumni, juga para masyarakat luas. Sebenarnya penjenjangan S1, S2, S3 itu apa sih substansi perbedaannya dari S1 ke S2 ke S3? Itu yang pertama. Oke. Nah, nanti kita juga akan coba untuk menggali dari Pak Sutarjo ini sebenarnya dari masing-masing strata itu kontribusinya kepada masyarakat tuh apa? Kan itu yang penting ya. Oke. Kita mau sampai profesor juga kalau nggak ada manfaatnya bagi masyarakat ya untuk apa? Ya. Baik Pak Arjo, mungkin untuk pertama kali sebelum mulai Bapak bisa memperkenalkan diri. Silakan Pak. Terima kasih Abah. Abah saya Abah Abdillah Sani, kebetulan dulu juga dosen saya, guru saya, senior saya, mengantarkan saya alhamdulillah sampai jenjang S3. Dan sebelumnya Abah ini waktu itu mengajar tentang komunikasi bisnis. Alhamdulillah. 2008 sampai sekarang pun masih sehat, bugar, segar bugar, alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya saya perkenalkan, saya dengan latar belakang ya termasuk golongan elit, ekonomi sulit artinya. Tapi alhamdulillah perjuangan dari awal sampai sekarang ini ya dari S1 ya S1-nya di Unis alhamdulillah di 2008 dan lulus 2012. Ya, jadi perbedaan jenjang di S1 memang perkuliahan itu kan 150 SKS lebih ya, hampir 154 untuk S1 ya. S1 ya Bah. Jadi S1 itu sekarang sudah dirubah kurikulum yang baru Bah. Jadi 2020 ini cuma 144. Turun. Ya, turun, dirampingkan. Ya, dirampingkan. Ada juga yang mata kuliah yang mungkin yang sekiranya sudah tidak up to date diperbarui lagi. Nah, ini permintaan dari Dikti ya. Jadi perampingan supaya mahasiswa yang nanti kuliah di S1 ini tidak terlalu beban berat. Apalagi di semester 8. Semester 8 itu udah nggak ada perkuliahan lagi, Bah. Seharusnya. Ya, jadi nanti adanya tugas akhir atau skripsi. Ya, jadi untuk mengantisipasi beban di semester akhir. Ya, jadi S1 itu. S2 ya, S2 itu S1 tadi lebih ke materi-materi memang banyak sekali ya, pengenalan materi bidang studi ya. Itu memang justru kuliah yang berat itu malah S1 sebenarnya, Bah. Iya. Itu banyak yang mau. Kalau sesuatu itu dijalani dengan senang hati, ya alhamdulillah bisa berhasil. Kalau enjoy, ya alhamdulillah waktu itu juga IP ya IPK-nya tidak terlalu rendah banget, nggak terlalu tinggi, sedang lah 3,5 sekian, 3,50. Artinya saya harus kompetisi lagi menghadapi S2. Nah, S2 itu saya masuk di Universitas Trisakti ya, Bah ya. Nah, kebetulan masuk juga saya di sana di keuangan ya, S1 saya juga di keuangan, S2 keuangan. Kalau di S2 itu prodinya apa? Prodinya manajemen keuangan, ya, maksudnya ekonomi juga, ekonomi. Nah,
saya berhadapan pasti dengan perguruan tinggi lain ya, Bah ya. Kompetisinya bisa UI, ada yang dari ITB, ada yang dari perguruan tinggi, wah macam-macam Bah di luar daerah itu. Tapi saya tidak kecil hati ya nyalinya. Tetap saya berusaha bagaimana kita harus belajar untuk berhadapan dengan kompetisi yang agak berat. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan waktu itu ada teman saya kebetulan sekarang sudah di Kalimantan ya. Dia juga sayang banget belum bisa menyelesaikan dengan selesai, tapi alhamdulillah saya bisa selesai, bisa lulus dengan ngambil di Magister Manajemen ya, selesai alhamdulillah di 2015. Kemudian masuk jenjang S3 ya, saya di 2019 Bah. 2000 berapa tadi S2-nya? S2-nya itu saya 2 tahun setengah, sekitar 3 tahun kan, dari 2000 lulus dari S1 kan 2012 tapi saya agak ambil jarak. 2015 mulainya lulusnya 2015. Kemudian masuk S3 saya 2019. Nah 2019 saya di sana itu ada 44 SKS Bah. Jadi ada 4 semester ya. Kuliahnya itu saya hari Jumat Sabtu ya. Kebetulan dari UNIS itu ada beberapa teman-teman ya, senior saya, dosen-dosen ada 6 ya. Alhamdulillah yang sudah selesai saya dengan Pak Mas Ruri, doktor ya. Memang ya semuanya itu proses Bah ya. Tidak mudah, akan tetapi kalau sesuatu tadi dijalani dengan enjoy ya kan, kita disiplin waktu, terutama disiplin Bah. Apalagi menyelesaikan tugas akhir doktor itu kan ibarat disertasi. Nah, disertasi itu ya gitu, kalau udah masuk jangan putus gitu, artinya terus continue ya. Akhirnya pembimbing atau promotor sama promotor itu bisa kita ambil hatinya, oh artinya sama-sama komit ya, bisa menyelesaikan tugasnya itu. Nah alhamdulillah. Oke, Pak Tarjo, ada satu anggapan dalam masyarakat yang secara umum berpendapat bahwa S1 itu dengan 140 SKS saja harus 4 tahun. Betul. Sementara S3 itu kan sekitar 2 atau 2,5 tahun. Iya. Dengan beban yang cuma 44 SKS. Iya. Tapi kok bisa ada yang sampai lama-lama banget itu lebih dari 4 tahun. Dengan beban yang sebenarnya lebih sedikit, itu sebenarnya jalannya di mana? Betul Pak. Nah memang ibarat sepak bola ya Pak ya. Sepak bola itu kan ibaratnya kompetisi ya. Ada kompetisi itu artinya masuk nanti di perempat final, semifinal ya kan, di final ada tahapan ya. Tahapannya itu kan memang ya semua perkuliahan itu rata-rata sama ya, menerima mata kuliah yang sama. Setelah masuk nanti ke matrikulasi, mau masuk sidang proposal atau kolokium, nah itu mereka itu, nah kompetisi itu yang rata-rata gugur ya kan. Karena apa? Dia harus menyiapkan judul, data ya kan. Yang ketiga yang jelas, kenapa? Karena sulit ya, kesulitan dia data. Kalau masuk ke dalam sidang proposal itu kan diukur dengan waktu ya. Waktu dia kan pasti pembimbing penguji itu sampai di mana gitu loh lah, dia ada kesulitan data di situ. Yang kedua pasti keuangan ya kan, finansial. Nah tapi rata-rata itu data dah data yang ya, data ini kan tidak data yang mungkin skopnya kecil ya, misalkan antar provinsi, antar negara gitu loh, data itu harus valid gitu loh. Nah itu, nah makanya rata-rata kenapa dokter itu kesulitan lulus ya, itu tadi tugas lamanya itu ada itu yang berapa lama biasanya? Ada yang 2,5 tahun itu yang paling cepat ya Bah ya, ada yang 3 tahun ya. Alhamdulillah saya masuk 3 tahun. Nah 3 tahun pas banget ya, ini bulan 2019 2021 lulus ya Bah ya. Nah tepat waktu artinya. Nah yang sampai 5 tahun, nah kemarin teman saya itu 6 tahun Bah, lulus barengnya itu 6 tahun. Nah saya tanya kenapa Mas ini, ya itu tadi kesulitan data, bimbingan bolak-balik, mungkin jaraknya jauh ya.
Karena itu tadi keterbenturan data ya, data. Akhirnya dia kan ada tahapannya dari sidang proposal, kolokium, kemudian sidang tertutup, terbuka gitu loh. Itu kan diuji dari beberapa penguji yang dari pihak luar, dari pihak dalam gitu Pak. Dari substansi ya Pak ya. Saya kadang-kadang suka menginformasikan kepada mahasiswa bahwa S1 ibaratnya ini orang, ini dinding, ini pohon. Jadi S1 tuh hanya melihat pucuk-pucuk pohon aja, gitu. Saya bilang. S2 itu mulai naik dia kan sesuai serasanya, dia udah mulai lihat dahan-dahan di balik dinding. Iya, betul. Gitu kan? Bisa melihat. Nah, S3 makin tinggi dia bisa ngelihat akar ngelihat ke bawah tuh, akar-akar yang menguatkan, betul. Betul nggak itu apa? Kenapa saya itu? Ya, paham. Kayak gitu kira-kira ya? Ya. Artinya makin tinggi kan harus makin dalam. Betul. Ya. Pendalaman ilmunya gitu loh. Iya. Kadang-kadang juga saya ngomong yang lain begini. S1 itu tuntutannya hanya tahu teori dan bisa menggunakan. S2 itu tahu teori dan mengetahui kelemahan plus minusnya suatu teori. S3 itu harus mampu mencari teori baru. Ya, teori baru. Betul kan? Betul. Betul. Iya. Jadi tentang yang Bapak lakukan ini tentang apa sih yang disertasinya? Alhamdulillah. Ya, pertanyaan menarik, Abah. Jadi saya jawab gini, Pak ya. Jadi memang waktu sambil ngopi silahkan, Pak. Jadi Pak, juga siap. Memang topik saya, Bah ya, terkait perdagangan ya. Perdagangan itu kan umum ya. Ya kaitannya kalau saya perdagangan yang internasional, Bah. Jadi sudah saya itu dari awal S1 ya sudah menggeluti pekerjaan itu di Tanjung Priuk ya. Jadi ekspor impor terutama. Sampai sekarang pun masih gitu loh. Jadi di benak saya itu kenapa saya nggak mengangkat tema ini? Tapi alhamdulillah itu disetujui oleh pembimbing ya. Jadi kaitannya yang istilahnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa di negara kita ini apa gitu loh. Saya cari sumber, variabelnya ini. Ekspor ya kan, impor, kemudian inflasi ya kan, suku bunga, kemudian investasi ya terhadap cadangan devisa gitu loh, dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi ya kan. Ya saya itu 30 tahun Bah, 30 tahun dari 1990 sampai 2019, data 30 tahun. Artinya kesempatan ini saya pergunakan dengan sebaik-baiknya data yang tadi yang saya sampaikan ke pembimbing ini, Prof, data saya. Apa sih, ada permasalahan apa di sana itu? Yang jadi daya tarik pakarnya? Betul. Ya, daya tariknya kenapa negara ini yang menjadi permasalahan cadangan devisanya menurun, ya kan? Terus pertumbuhan ekonominya menurun. Nah, ini kan menjadi tantangan seorang ekonom atau seorang doktor gitu loh. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan di hasil sidang disertasi saya itu ada variabel yang mendominasi ini kontribusi terhadap pemerintah ya. Yang pertama ekspor ya kan. Ekspor harus naik, genjot terus. Bagaimana caranya? Ya, investor yang ditarik ke dalam negeri kita atau investor asing tentunya diberikan kemudahan ya, kemudahan dan perizinan, kemudian fasilitas, kemudian apa tadi itu birokrasi yang enggak terlalu sulit, itu Bah. Jadi semacam ini kemudahan ini penting gitu loh. Artinya juga terkait apa? Kemudian atau keringanan biaya masuk supaya investor itu masuk. Kemudian dari sisi ekonomi dan politiknya harus aman dulu, kondisi negara kita itu kondusif dulu gitu, baru investor bisa tertarik. Nah, kemudian itu dari sisi ekspor ya, Pak ya. Investasi. Nah, investasi tadi hampir sebenarnya sama ya. Kalau ekspor tujuannya kan untuk mendongkrak ya. Nah, investasi itu kan menambah investasi baru. Nah, ini semacam pancingan gimana sih investasi Indonesia ini agar
lebih meningkat lagi gitu loh ya. Nah, jadi harapannya ya pemerintah kita ini, Pak Jokowi ini ya benar-benar mari investor-investor ini ayo supaya investasi kita meningkat. Kaitannya mungkin dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya? Iya, saya masuk di situ. Nah, terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang kaitannya dengan PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional tuh apa sih yang diharapkan itu, terutama ekonomi mikro dan makro. Ya, mikro itu yaitu tadi pengusaha-pengusaha kecil, ya UMKM ya, diberikan kemudahan tentang fasilitas usaha ya kan, kemudian kredit ya kan, agar mereka itu bisa hidup kembali karena apa ya, dampak pandemi 2 tahun itu kan luar biasa. Makanya sebenarnya ekonomi negara kita pertumbuhannya memang ya kemarin itu sempat minus tuh karena itu semua negara lah, enggak cuma Indonesia ya. Sedikit nyinggung politik, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya idealnya seperti yang Bapak sampaikan, tapi kebanyakan nentang. Nah, kenapa itu? Satu sisi gini, Mbak ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya untuk mengamankan ya, mengamankan investor ya. Kemungkinan ya, ini kan dari sudut pandang saya ya. Jadi ada semacam orang yang belum tahu, belum paham ya. Kan mereka di pihak buruh atau karyawan kan. Tapi ada juga sebenarnya bagus tujuannya ini. Nanti ke depan tujuannya kalau investor itu bagus, pasti nanti feedbacknya juga ke karyawan gitu loh. Cuman kadang-kadang belum tahu permasalahan kurang sosialisasi. Kurang sosialisasi, betul. Nah, ini perlu pemerintah kembali lagi menggiatkan lagi adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu loh. Saya setuju sebenarnya kalau seandainya nih ya, kenapa sih di kampus-kampus nggak diwacanakan? Harusnya boleh ada, apalagi misalkan ada mata kuliah yang kaitannya dengan itu, ya kan? Ya, nanti mata kuliah hukum boleh menggabungkan itu. Sebenarnya nggak diuntungkan cuma pengusaha, nanti buruh karyawan. Kalau kan ya tadi, kalau investasi bagus pasti nggak mungkin lah perusahaan atau investor itu diam diri ya, kembalinya ke tadi karyawan. Suatu saat kita perlu juga bikin perbincangan tentang kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu kontroversial. Sebenarnya ada masalah apa? Ada masalah apa? Ya kan, supaya terutama mahasiswa itu jadi ngeh. Iya. Oke, Pak Tarjo, kembali lagi kepada perbincangan kita tentang stratifikasi atau leveling dari tingkat kesarjanaan tadi. Kalau S1 itu sebenarnya yang diharapkan kontribusinya kepada masyarakat itu apa, Pak? Begitu juga dengan S2, begitu juga dengan S3. Betul. Gimana? Ya, sebenarnya kalau S1 ya, kalau sudut pandang saya itu sebenarnya masih apa ya, mereka tentunya harus banyak belajar organisasi ya, supaya wawasan-wawasan mereka juga akan dipakai di masyarakat gitu loh, ya kan? Karena sumbangsih yang konkretnya apa? Sumbangsihnya ya, kalau masih S1 tentunya mereka masih harus banyak belajar pengalaman ya. Tentunya sumbangsih ke masyarakat, sering terjun ke masyarakat, di situ masih dibutuhkan ya, apalagi kerja prakteknya nyata-nyata gitu loh di masyarakat. Itu sebabnya ada KKN. Betul, membantu ya. Secara real. Iya, secara real. Saya sering ya, saya itu ya di kampus iya, tapi saya di masyarakat iya. Saya juga pengurus RW, jadi ketua RW. Artinya, masyarakat tuh masih membutuhkan ya, dari akademisi. Ya tentunya apalagi yang anak-anak S1, ayo itu kesempatan kita membantu masyarakat ya, mempunyai value ya, mempunyai nilai ya. S2 apalagi ya, sekarang itu kan dibutuhkan banget ya, masyarakat membutuhkan. Substansinya, Pak, perbedaannya antara kontribusi S1 di masyarakat dengan kontribusi S2 di masyarakat, kira-kira apa tuh diferensiasinya? Ya, diferensiasinya kalau S2 pasti ada ya, Mbak ya. S2 itu lebih ke nanti implementasi ya, kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya ya, misalkan ada semacam program ya dari pemerintah. Nah, implementasinya
kalau S2 saya rasa masih bisa bisa mengembangkan, misalkan keterkaitan dengan program ya, pelaksanaan ya kan. Kalau S1 belum bisa menyentuh. Intinya kalau S1 itu implementasinya, prakteknya gimana, kalau S2 itu mengembangkannya gimana. Iya. Nah, ada 5W tadi, 5W plus 1H. Mengapa ya kan, terus bagaimana ya kan, what, why, whom ya kan, dan siapa gitu loh. Jadi peran-peran ini nanti ya setelah tadi diimplementasikan, apa sih yang sasaran yang terakhir itu untuk siapa gitu loh, dan bagaimana harus itu dilakukan gitu loh kan. 5W1H itu lebih fokus kepada alumni S1 atau S2? Kalau 5W1H itu tingkatannya udah terakhir. Iya. Iya, terakhir. Jadi doktoral itu harus bisa 5W1H itu. Ya. Mengapa dan bagaimana, di mana, nah itu harus, dan oleh siapa nanti itu bisa menjawab tantangan. Itu mudah-mudahan ya saya mendorong ya, terutama alumni dari UNIS ya, S1 UNIS ya, ayo teman-teman kita yang apalagi sekarang sudah menyusul lagi 2 dokter lagi, insya Allah segera menyusul ya. Karena apa, kesempatan untuk kuliah ini kan karena apa ya tadi sebagai akademisi memang sudah kalau bisa kalau memang kita punya background itu, kemantapan ilmu, nah itu bisa kedisiplinan ya, terutama disiplin dulu dari diri sendiri ya kan, dorongan orang lain pasti ada. Nah itu dari situ saya bisa termotivasi ya dengan senior saya yang di sini ya. Mudah-mudahan UNIS ke depan ya, terutama FEB lah ya, kita harus bisa membawa alma mater kita supaya naik grade lah ya. Mudah-mudahan kalau tadinya B ya B plus lah paling tidak ya, syukur bisa sampai A gitu Pak. Akreditasinya. S1, S2, S3 itu di kampus gajinya beda jauh nggak? Ya pasti beda. Beda. Ada grade-nya jauh? Ada Bah. Ada. Pasti ya, namanya ya kan pasti mengikuti ya. Iya. Permintaan. Termasuk juga jenjang karir kan? Iya, jenjang karir ya. Mungkin suatu saat Pak Tarjo kan masih bisa jadi profesor kan? Amin. Ya kan? Terima kasih profesor doanya Pak. Bisa jadi juga rektor kan? Ya masih muda, masih banyak ya, kesempatan. Mudah-mudahan, tapi kita juga tetap berusaha semampunya ya Bah ya. Tentunya kan profesor itu sebenarnya kan kalau dilihat itu kuat di penelitian ya Bah ya, sama di pengabdian. Pengabdian kan diisi nanti kaitannya dengan sebagai narasumber, kemudian sebagai penguji di perguruan tinggi lain gitu loh. Kemudian pengabdian yang lain, itu aja sebenarnya Bah kuncinya. Jurnal yang profesional terindeks ya, sebenarnya sekolahnya udah nggak ada lagi, udah mentok, tinggal penelitian aja yang intinya bermanfaat ya bagi pembangunan negara gitu loh. Oke, berikutnya Pak Tarjo, bisa nggak diberikan suatu clue atau suatu penjelasan sebenarnya dalam mencapai gelar S3 setelah kita mendaftar gitu, tahapan-tahapan yang harus dijalankan? Iya, tahapan ya. Oke, terima kasih Abah. Jadi tahapan kita kalau mau masuk S3 ya, sebenarnya itu kan kuncinya kita nawaitu dulu ya. Nawaitu, dari niat nawaitu masuk kan jenjangnya itu tadi kompetisi ya, masih perkuliahan biasa ya Bah ya. Harus ada semangat dari diri sendiri dulu ya, kuncinya itu. Apapun nanti mata kuliah itu dengan bentuk apapun, kita juga harus seneng, pokoknya suka dulu loh mata kuliahnya itu. Siapapun ya itu, entah dosennya siapa, kita harus seneng dulu mata kuliahnya. Baru nanti masuk ke nanti masuk ke setelah kuliah selesai Bah ya, masuk mulai persiapan proposal ya atau kolokium. Nah sebelum kolokium tadi namanya matrikulasi. Ada nggak mata kuliah yang belum diambil atau yang belum selesai, atau namanya
S1 namanya HER atau registrasi HER mengulang, jadi namanya matrikulasi. Setelah itu baru masuk tahapan proposal. Nah, proposal ini biasanya juga, nah itulah yang menjadi kadang-kadang dibawa kemana penelitian atau tugas akhirnya itu. Nah, itu biasanya rata-rata harus kuat dulu, nanti bisa menyelesaikan nggak kalau dengan data itu gitu, Bah. Nah, itu baru di tahap proposal. Kemudian kolokium, disidangkan, namanya seminar hasil, ya. Seminar hasil itu udah kelihatan hasilnya, Bah. Oh, kira-kira masih hasilnya kurang bagus, ya berarti boleh merubah data, masih menambah data atau mengurangi data gitu, supaya datanya nanti kuat. Nah, baru masuk ke tahapan sidang tertutup. Nah, sidang tertutup itu artinya sudah hasilnya sudah hampir mendekati 90% gitu loh. Ya. Nah, 90% ini nanti buat cikal bakal untuk masuk sidang terbuka. Justru tertutup itu artinya buka-bukaan, Bah. Iya, kelihatannya sidang tertutup. Memang diuji secara tertutup oleh penguji dari institusi maupun dalam arti luar institusi. Atau iya, melakukan ini ya. Pokoknya udah kayak diuji bedah bener-bener. Ya, dibedah bener-bener dari A sampai Z. Ya, dari situ mental ya. Tapi kalau mental kuat, hadepin aja. Ya, itu kalau sudah melewati itu dalam perkuliahan di S3 sampai sidang tertutup, ya sudah mengantongin tiket. Iya, Pak ya. 90% lah sudah kepegang lah. Gitu. Tinggal menyusun persiapan sidang terbuka. Artinya pasti minta direvisi-revisi lah. Persiapan revisi itu biasanya ada memakan waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau cepat lebih bagus. Oke, ada istilah LOA itu apa? Nah, oke, letter of acceptance itu jurnal, Bah. Kita harus bikin syarat-syaratnya, yaitu masuk punya jurnal ya, jurnal internasional, kemudian nasional. Ya, kebetulan kemarin saya diminta 3 ya, 2 internasional, 1 nasional gitu. Tapi itu dengan syarat harus terpublish gitu, harus dipublish. Nggak Scopus pun nggak apa-apa, yang penting jurnal internasional terindeks. Gitu. Itu ya, itu. Makanya saya. Berapa bobotnya itu untuk jurnal itu? Wah, itu dari yang 44 tadi. Ya, lumayan itu, Bah. Itu bobotnya luar biasa itu. Jadi kalau deskripsi kan misalkan 6 SKS ya. Di sana itu bisa 12. Oke. Tinggi nilainya. Oke. Dari rangkaian tadi itu yang paling lama dan paling berbiaya besar apa itu ya? Ya, sidang tertutup. Sidang tertutup, bukan masa penelitian? Bukan. Oh, penelitian juga. Penelitian sih rangkaian ya, Bah ya. Tapi memang ya nyari data itu kan nggak semudah itu ya. Kita harus kenal link dengan orang-orang yang di dalam, misalkan BI, ya kan, BPS, kemudian Kementerian Perdagangan. Itu disyaratkan untuk data primer atau bisa sekunder dan tersier? Bebas. Tergantung bebas. Apa yang mau diomongin. Iya. Oke. Kita siapnya di mana? Misalkan mau ngambil yang kuantitatif atau kualitatif, bebas gitu. Kalau saya lebih condongnya ke kuantitatif, Pak. Iya. Itu. Jadi itulah proses untuk mau masuk ke jenjang S3 itu. Baik, pertanyaan terakhir, Pak ya, mungkin kita nggak usah terlalu panjang, ini hanya sekedar informasi awal. Pak, kalau saya nih istilahnya, tapi kalau saya kan udah aki-aki ya. Oh, nggak apa-apa, Bah. Justru ya bukan ini ya, belajar itu tidak mengenal usia kan, kata orang Cina ya. Intinya gini, kalau saya sebagai dosen dan kemudian juga sudah umur, saya pengen S3, kira-kira ada nggak lembaga yang mau ngebiayain jadi sponsor? Kan nggak mungkin. Ada kalau misalkan nih, ya yang penting gini, Bah, separuhnya itu kita sudah mengantongin gitu. Oke. Ya kan? Ya. Separuh modal udah ada. Betul, separuh kita udah ngantongin. Sebenarnya di UNIS, alhamdulillah ya ada subsidi. Nggak terlalu besar tapi ada gitu loh. Yang penting. Emang berapa sih habis itu kira-kira? Kurang lebih sekitar ya 150 sampai 200.
150 atau 200 teman-teman untuk bisa jadi S3 dokter. Tapi banyak juga yang bilang sampai 400-an tuh. Gimana itu? Nah, itu berarti habis biaya untuk mengurusi tugas akhir. Ya, dari nyari data, bimbingan gitu, Mbak. Iya, iya. Jadi nyari data itu kan tadi saya bilang melibatkan beberapa instansi ya. Kalau lembaga-lembaga luar donasi untuk para kandidat yang mau untuk meningkatkan masuk S3 apa? Ada nggak? Apakah yayasan ataupun lembaga atau kementerian ada nggak? Ada. Syaratnya umumnya apa? Syaratnya yang penting gini, biasanya diambilnya misalkan dia mempunyai kompetensi yang bagus, ya kan? Itu biasanya yayasan mengambil. Dari BK ya? Iya. Oke, terus? Oke. Kemudian ya itu tadi kembali ke kitanya, ya. Atau punya komitmen aja, Bah. Gitu, komitmen. Misalkan ya namanya dokter kan pasti ya kita harus hitung-hitungan, wah siapa sih nanti yang saya harus membiayai, karena kan harus diukur dengan waktu ya. Itu pasti ada kontrak ya? Iya, kontrak. Satu lembaga mau membiayai asal. Asalnya itu apa kira-kira? Nah, asalnya itu paling tidak kita harus punya jaminan, menjaminkan nih saya misalkan punyanya ini atau sertifikat ini, tapi itu sama aja bank dong. Iya. Bukan lembaga bantuan dong. Kalau lembaga bantuan biasanya ya tadi komitmen aja, MOU. Untuk apa? Nah, ya itu tadi. Untuk ngapain maksudnya? Ya maksudnya kalau kan nanti membiayai kan. Dari kitanya suruh ngapain kita? Ya itu tadi. Kan karena mau pengen dokter sampai selesai, nanti kan harus mengembalikan atau subsidi silang. Gitu. Ya, subsidi silang berapa persen nanti yayasan itu bisa membantu gitu loh. Enggak, kalau kita dulu ya waktu masih ya katakan masih muda sampai waktu masih remaja itu kan kalau ikut ikatan dinas namanya. Iya. Ikatan dinas itu kita dibiayai untuk sekolah, tapi kita komit untuk nggak boleh misalnya dalam masa kontrak nggak boleh nikah dulu, atau dalam masa kontrak nggak boleh keluar, atau dalam masa kontrak kita harus melakukan sesuatu. Itu ada nggak sampai sekarang? Masih ada nggak tuh? Apa udah zaman lampau aja tuh? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Nggak ada. Jadi sekarang boleh dibilang dari biaya sendiri banyak kan? Betul, banyak kan. Berat tuh. Kalau dulu masih ada tuh yang seperti itu tuh, iya. Ya. Ikatan apalagi dinas. kalau ikatan dinas, kebetulan perguruan tinggi negeri rata-rata masih bisa ya, karena kan ini swasta. Swasta itu bebas, ya nggak ada ikatan. Yang penting ada uang, selesai gitu kan, Pak. Gitu. Ya. Oke, terakhir Pak Tarjo, mungkin ada pesan yang bisa ditarik sebagai suatu kesimpulan dan sekaligus motivasi adik-adik kelas yang mungkin masih ada dalam masa perkuliahan, atau yang sudah alumni S1 atau yang sudah S2. Saya lihat banyak juga nih anak-anak murid saya yang kemarin S1 sekarang sudah yang sedang atau yang sudah S2. Nah, ini perlu nih kita kasih semangat nih. Oke. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada sebenarnya Abah ini sekelas sudah doktor ya, dokter ekonomi lah Abah kita ini. Iya, ilmunya secara ini sama, secara ini kalau dipakai di dunia usaha, dunia pendidikan sebenarnya ilmunya sama. Artinya ilmu-ilmu seperti ini implementasinya bisa dipakai gitu loh. Sekarang kan Abah juga sama kan, Bah, mengenai perdagangan juga kan, ekspor impor. Kadang juga ke luar daerah untuk mengisi acara, kemudian apa, Bah? Pelatihan terus dari sisi perdagangan. Nah, itu sudah sebenarnya sudah hampir sekelas itu. Nah, tentunya saya mengucapkan terima kasih sebagai senior saya ya, sudah memberikan ilmu. Kemudian tentunya mengucapkan terima kasih kepada senior saya yang di FEB ya, Pak Joko, Pak Dekan sekarang, Pak Asep, Pak Dr. Asep Heri Bastian, kemudian Pak Dr. Hadi Suharno ya, yang mensupport kami sampai bisa menyelesaikan S3 ini ya. Tentunya peran beliau ya, motivasi yang sangat besar. Alhamdulillah sekali ya. Saya juga tentunya memberikan
supporting kepada teman-teman ya yang sekarang masih melanjutkan di S3, studi S3 ya. Saya sekarang udah mau masuk sidang tertutup ya, mudah-mudahan cepat menyusul. Dan bagi adik-adik saya alumni ya alma mater Unis ya, ayo kita semangat ya. Jadi jadikan kuliah ini jangan jadikan suatu beban. Kita harus tetap kembali ke kitanya, enjoy aja, nikmatin aja. Suatu saat pasti dari diri kita dulu yang akan membawa keberhasilan itu ya, bukan orang lain ya, karena motivasi yang paling besar yang memberikan seseorang itu bisa menyelesaikan tugas dengan selesai tepat waktu dari diri sendiri, komitmen untuk disiplin ya. Adik-adik saya yang apalagi masih S1, mari kita semangat untuk ke depan ya, menimba ilmu yang setinggi-tingginya ya, sambil kuliah sambil bekerja bisa. Apalagi sekarang sudah eranya digitalisasi ya, belajar kita online juga bisa, sambil dimanapun kita bisa kuliah ya. Dengan kesempatan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih perbincangan sore ini. Tentunya harapan kita mari ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Umur panjang, sukses di 2022 ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian sobat-sobat Siabah perbincangan kita dengan Dr. Sutarjo SEMM. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi bagi adik-adik kelas maupun teman-teman yang lain atau masyarakat secara umum, supaya terus-menerus meningkatkan kompetensi SDM-nya melalui penjenjangan pendidikan ini. Amin. Oke, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kita ngopi dulu Pak Tarjo. Oke, ngopi. Terima kasih.